Ini rumah saya, dan saya sedang mempersiapkan anak-anak ke sekolah. Before I go to work. Hey man, come take this thing for me. Saya baru saja selesai menyiapkan sarapan populer khas Sierra Leone yang disebut lafidian, dan salah satu bahan utamanya adalah minyak sawit. Yeah, I follow me case. Nama saya Aminata Finda Massaquoi. Saya seorang jurnalis dan koordinator nasional WARNAPI, sebuah jaringan advokasi perempuan di Sierra Leone. Minyak sawit merupakan bagian penting dari makanan yang kita makan setiap hari. Minyak ini memiliki makna budaya dan merupakan andalan ekonomi tradisional yang sebagian besar digerakkan oleh perempuan pedesaan. Saat para lelaki mengolah tanah dan memanen buahnya, perempuan menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengekstraksi minyak sawit, yang memberi mereka banyak martabat di masyarakat dan manfaat ekonomi. Namun, semua itu kini berubah, dan di podcast ini kita akan mengetahui mengapa. Selamat datang di Kehidupan Wanita di Malen, seri pertama podcast tentang perjuangan perempuan untuk mendapatkan tanah oleh World Rainforest Movement, dengan saya, Aminata Finda Massaquoi. Bagi saya, cerita ini bersifat pribadi. Saya sudah lama bekerja dengan perempuan dan mengadvokasi hak-hak wanita pedesaan selama bertahun-tahun. Saya mendengarkan keluhan dan telah melihat kenyataan di lapangan. Karena itu, membantu memperkuat suara mereka melalui platform ini memberikan kebahagiaan dan harapan yang besar. Kebanyakan dari perempuan ini adalah pencari nafkah. Mereka mengerjakan tanah tersebut. Karena itu, mereka adalah pengguna lahan. Namun ketika perusahaan multinasional datang, mereka hanya melibatkan laki-laki dan mengecualikan perempuan dari semua perundingan. Pada akhirnya, perempuan dan anak-anak mereka lah yang paling menderita. Selain kehilangan lahan pertanian, perempuan juga kehilangan kebun-kebun kecil mereka yang menjadi tumpuan mereka mendapatkan sumber penghasilan tetap. Saya sudah tinggal di kawasan Malen selama lebih dari 30 tahun. I have been in Malen Chiefdom for over 30 years. Sebelum Sokvin datang dan mengambil tanah kami dulu bertani sayur. Selain menanam padi dan hasilnya kami gunakan untuk pendidikan anak-anak kami. Kami biasanya mendapatkan obat dari tumbuh-tumbuhan dan akar-akar. Tapi semua itu tidak ada lagi. Jadi kelapa sawit lebih dari sekedar tanaman komersial. Sawit sangat penting untuk ketahanan pangan di Sierra Leone, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Dan di salah satu kabupaten penghasil minyak sawit terbesar di negara ini, daerah yang terkena dampak parah pada tahun 1991 hingga 2002 oleh Perang Saudara, tanaman tumpuan perempuan dan masyarakat setempat saat ini sedang terancam. Mengapa? Karena produksi minyak sawit kali ini bukan secara tradisional, namun sebuah perkebunan industri skala besar. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya menuju ke lokasi perkebunan ini yang berada di kawasan Malen, yang berada di distrik Pujehun di selatan Sierra Leone. Jalan dari ibu kota Kabupaten Pujehun menuju Malen Town adalah sejauh sekitar 90 menit. Segera setelah Anda mencapai kawasan ini, benteng alam berubah. Lahan semak, pertanian, dan keanekaragaman hayati yang khas dari wilayah ini telah digantikan oleh berhektar-hektar lahan kelapa sawit di kedua sisinya. Kelapa sawit dimiliki oleh perusahaan pertanian Sokvin, anak perusahaan dari perusahaan multinasional yang berbasis di Luxembourg, Sokvin Group. Pada tahun 2011,
Sokvin menandatangani perjanjian sewa tanah selama 50 tahun dengan pemerintah Sierra Leone dan otoritas kepala daerah setempat dan menyerahkan lebih dari 18.000 hektar lahan kepada perusahaan. Dan itu hampir 70% dari total wilayah kawasan setempat. Kesepakatan itu memicu kekerasan dan perpecahan selama lebih dari 1 dekade di daerah Malen, di mana penduduk setempat mengatakan bahwa mereka tidak diajak berkonsultasi atau diberi kompensasi atas tanah mereka. Dan Sokvin tidak memenuhi janjinya untuk membangun sekolah, jalan, dan rumah sakit serta memberikan beasiswa. And providing scholarships for their children. Saya di sini untuk mencari tahu lebih banyak dari beberapa wanita yang paling terdampak oleh kedatangan perusahaan di wilayah ini. Arrival in this area. Mami Sanoh berasal dari sebuah desa di Jumbu Malen, sebuah komunitas kecil di jalan utama menuju kota San Malen. Sanoh memiliki 5 anak dan 5 cucu yang harus diasuh. Dia menyewakan tanahnya kepada Sokvin pada tahun 2011 dan mengatakan bahwa dia hanya menerima sejumlah kecil uang sebagai imbalannya. Jadi, saya bertanya kepada Mami Sanoh, apa yang dia tanam di tanahnya sebelum Sokvin datang. Kami dulu menanam kacang tanah dan paprika dan mengolah minyak sawit kita sendiri. Tapi sekarang kami harus membelinya. Ketika saya masih mempunyai tanah, saya memetik buah sawit dari kebun saya, mengolahnya, mengekstrak minyak sawitnya, dan menjualnya. Sekarang kami tidak punya lahan dan kami tidak punya uang. Mami Sanoh memberitahuku bahwa dia khawatir apakah ada cukup makanan untuk anak-anaknya dan dia menyesal telah menyewakan tanahnya. Saya menyesalinya sekarang. Kalau saya masih punya tanah, saya bisa menanam banyak tanaman dan bertahan hidup. Tapi sekarang, saya tidak bisa melakukan itu. Bagaimana saya bisa bertahan? How will I survive? Tapi, mengapa pemerintah dan otoritas kawasan Malen menyetujui kesepakatan tanah seperti ini yang membuat kelangsungan hidup hampir mustahil? Mereka menyebut perusahaan ini Sokvin, tapi sebenarnya nama lainnya adalah penderitaan. Karena kedatangan mereka ke sini membawa penderitaan pada kita. Ketika kami memiliki tanah kami menikmatinya karena kami bisa mempunyai uang untuk kebutuhan diri kita sendiri. Tapi sekarang, lihatlah para wanita terlihat lebih tua dari umur mereka sebenarnya. Money to look after ourselves. But now, women look older than their ages. Tidak semua orang di wilayah ini setuju untuk menyewakan tanah mereka kepada Sokvin. Namun, orang-orang ini pun menderita dan saya melihat ini secara langsung ketika saya berkunjung. Nama saya Mariatu Kambo dari Jumbu Malen, bagian Kemoh. Saya punya perkebunan kelapa sawit kecil di sini, tapi saya tidak bisa mengolahnya karena perusahaan tidak mengizinkan kami. Saya tidak punya apa-apa untuk dikerjakan. Bahkan ketika saya memanen buah kelapa sawit, saya tidak bisa mengolahnya. Begitu mereka melihat kami di sini, petugas keamanan datang dan menuduh kami mencuri sawit perusahaan. Saat ini sulit bagi kami untuk mendapat minyak sawit untuk memasak. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Even getting hold of palm oil to cook with is difficult for us. There is nothing we can do. Meskipun saya memiliki pengetahuan tentang apa yang dialami wanita-wanita ini sehari-hari, saya sangat terkejut mendengar betapa besarnya masalah ini. Mengapa perusahaan melakukan penangkapan masyarakat setempat yang mengolah kelapa sawit di lahannya sendiri? Kami seperti alat di tangan perusahaan dan para pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi melakukan hal yang sama kepada kami sesuai keinginan perusahaan dan mereka mengabaikan kekhawatiran kita. Faba mengatakan bahwa para perempuan di Malen menginginkan agar kesepakatan tanah dengan Sokvin dinegosiasi ulang untuk mencapai solusi win-win atau masyarakat harus mendapatkan kembali tanahnya.
Saya kembali ke rumah bersama keluarga saya dan kami baru saja selesai memakan hidangan lokal lainnya, daun kentang dan nasi yang diolah dengan minyak sawit dan ikan. Saya memilih memasak hidangan ini untuk mengingat pentingnya minyak sawit bagi para perempuan dan keluarga mereka di Sierra Leone. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada produser saya, Abdul Samba Brima, dan kepada semua orang yang berkontribusi. Terima kasih juga pada Anda karena meluangkan waktu untuk mendengarkan. Saya, Aminata Finda Massaquoi.